Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di Rizal Project Walk. Oke guys, jadi pada cerita kali ini gua lagi bawa si motor A100 dan gua bawa jauh ke Purwakarta. Saya sekalian pulang ke rumah istri. Oke guys, jadi ini motor baru pertama kali ya setelah udah naik seher. Asalnya kan ini OS-nya 50 dan ada suara berisik. Kalau kalian lihat video sebelumnya yang saat unboxing dan review itu suara mesin tuh agak berisik. Dan setelah dibongkar waktu itu emang ternyata ring sehernya bermasalah. Maaf, sehernya bermasalah. Sehernya lecet sama bloknya juga lecet. Dan akhirnya saya diskusi dengan mekanik, naik OS-nya berapa, dan ternyata naiknya 100. Kenapa nggak bisa naik 75 aja? Karena lecetnya ini lumayan banyak. Waktu itu saya maaf gak bisa foto juga ya, emang waktu itu memang posisinya itu lagi malam hari juga waktu itu, jadi saya nggak sempet foto. Jadi pada intinya tuh si motor tuh lecet gitu, si pistonnya, terus bloknya juga lecet ya. Bagus lah, intinya harus naik OS gitu kan ceritanya. Nah udah beres naik OS, langsung sekalian juga ganti kuplingnya udah habis juga ya, sekalian lah servis gitu kan. Dan ini sensasi pertama kali ya setelah mesin udah dibenerin, kupling udah dibenerin ya, dan ini knalpot juga udah diganti. Nanti akan saya lihat, nanti saya akan istirahat di satu tempat, sekalian kita review lagi motor setelah di upgrade apa aja gitu kan. Nah jadi ini saat perjalanan mau ke arah Purwakarta ini, mau ke Cikalong, daerah Cikalong ya, ini motor nanjak di gigi 3 ya, naiknya pelan. Mungkin ini masih ada PR, emang di bagian knalpot kan ini udah diganti pakai model trial gitu. Jadi emang ini si settingannya ini belum pas. Jadi kemarin udah di setel suppliernya itu, setelan anginnya ya, ini udah agak mendingan gitu. Soalnya waktu pertama ganti itu nggak disetel karbu lagi, berat banget rasanya tuh. Makanya saya nggak yakin kalau mau dipakai jauh gitu kan. Nah setelah saya coba untuk setel suppliernya itu, setelan angin ya, sekarang jadi agak mendingan lah gitu. Jadi adaan tenaganya, cuman memang masih tetap kurang lah gitu. Jadi intinya ini nanti rencananya setelah saya bawa dari Purwakarta ini, nanti pas saya pulang ke Bandung, saya nanti ceritanya mau coba dimainin pilot jet sama main jetnya ya, mau agak diborosin gitu kan supaya si tenaganya ini naik. Kita sesuaikan speknya ini dengan apa maunya si knalpot gitu kan. Mungkin ini knalpotnya emang besar perutnya, jadi emang dia butuh agak ya, yang agak butuh tarikan juga gitu kan, yang kencang gitu kan supaya naik gitu kan tarikan motornya. Ini kalau digas naik gitu kan, cuman perlahan naik itu nggak langsung. Kalau lagi nanjak gini kerasa sih berat gitu kan, rasanya tuh kayak kurang aja gitu. Nanti kedepannya saya coba mainin pilot jet sama main jetnya ya, agak dibesarin gitu kan, biar ada tenaganya, biar ngisi terus gitu kan. Kalau untuk segi pengereman sih enak, rem belakangnya itu pakem, cuman rem depannya ini payah banget asli, kurang gitu, kurang gigit gitu. Jadi emang kalau untuk keselamatan ini ya harus hati-hati lah gitu kan ya, harus pastikan kendaraan kalian kalau ingin bepergian jauh itu kondisi prima gitu kan. Kalau saya sih ini emang perdana bawa motor ini keluar kota gitu kan, sekalian mau nyobain juga biar nanti kelihatan gitu kan yang kurang apa sih mesinnya gitu kan, biar nanti kita dibenahin gitu. Kalau emang perlu ganti karburator ya saya nanti akan ganti karburator, dengan resiko ya si bloknya ini dipotong gitu kan, dipotongin gitu kan supaya si karbu PE nya ini masuk ke dalam gitu kan. Ini kan karburatornya di pinggir bukan di atas gitu, jadi emang kalau buat pakai karbu PE ini emang nggak masuk gitu, harus perlu penyesuaian, ada yang harus dipotong gitu kan bloknya, emang harus mengorbankan blok mesin gitu. Jadi kalian lihat ini jalanan nanjak terus, dan si motor ini naik, cuman
ya naiknya pelan-pelan gitu. Saya tambahin gas ada, cuman naiknya tuh nggak banyak gitu, cuman pelan-pelan gitu. Tapi lumayan lah. Terus gimana bang rasanya naik A100 nih baru pertama kali jalan? Nah ini saya rasa emang udah mulai nih pantat saya sakit. Jadi emang ini joknya ini busanya udah nggak enak. Jadi si busanya tuh ambles. Ya mungkin kedepannya nanti akan saya coba ganti busanya juga supaya lebih nyaman lagi gitu kan. Kalau untuk posisi duduk sih enak, tegak. Cuman si motor ini getarannya lumayan dahsyat. Maklum lah, motor 2 tak gitu kan. Bisa kalian lihat kalau kondisi alhamdulillah barat masih bagus ya, kelistrikan jalan, speedometernya masih jalan. Ya kecepatan saya ini cuma di sekitar 60-an, paling kencang cuma 80 untuk motor ini. Saya biasa pakai Beat ini rata-rata bisa sampai 100 gitu kan. Ini saya pakai A1 cuma pelan-pelan aja di 60. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita sampai tujuan gitu kan ya, nggak apa gitu kan. Kalau kencang-kencang juga gitu kan, kalau ujung-ujungnya malah petaka gitu kan ya, malah mau jadi merenggut nyawa kita gitu kan. Makanya kita ya mending ini aja lah, sambil saya ambil pengalaman juga pakai motor ini gimana rasanya. Terus buat kawan-kawan juga yang penasaran pakai A100 gimana gitu kan, atau kalian yang sama-sama punya pengguna A100, boleh kalian kasih masukannya ya gimana gitu ini si motor supaya lebih kenceng lagi gitu, supaya lebih enak. Soalnya setahu saya tuh dulu waktu zaman masih almarhum itu bapak saya punya Suzuki A100 Econos itu kan platnya merah. Saya masih SD waktu itu pakai enak banget gitu kan, makanya saya kepikiran beli gitu, makanya gitu dapat kan motor ini gitu. Tapi emang ini sih masih rasanya tuh masih belum dapat kayak A100 itu, masih belum gitu. Ini masih aduh gitu, masih kok pelan gitu motor tuh gitu. Ini kalau dipakai jalan nanjak sih naik gitu, cuman ya nanjaknya ya naik asal naik gitu. Cuman kalau duaan nggak tahu naik atau enggak. Wassalam ini kayaknya pelan banget gitu. Oke guys, jadi saya sekarang udah di daerah Cikalong Wetan. Alhamdulillah sih ini sampai saat ini sih belum ada kendala ya motor. Saya seneng banget sih ya, walaupun emang speednya nggak bisa diharapkan gitu kan, pengen sampai 100 aja susah gitu. Terus yang saya rasain ya pantat udah mulai sakit sih, buset kaku, langsung kesemutan pantat saya. Nah ini dia emang salah satu kekurangannya, ini remnya ini emang kurang oke. Jadi kalau ada hal-hal yang mendadak itu aduh takut gitu. Makanya kalau motornya kencang remnya gak pakem itu aduh bahaya juga sih buat keselamatan kita kan. Nah kalau ini sih sesuai gitu, kalau untuk spek motor saat ini gitu ya, dengan speednya segitu, terus remnya dengan ya pakem, tingkat kepakemannya itu nggak oke gitu, tapi ya masih oke lah gitu. Kalau buat bawanya kan cuman 70 80, jadi dari jauh-jauh tuh kita udah bisa ngerem gitu. Mungkin kayaknya sama Astrea lebih enakan Astrea kayaknya tenaganya. Tapi emang sih kalau dirasa sama saya ini emang ini tarikannya masih nahan, jadi kayaknya kurang gitu, si setelan anginnya tuh kurang. Harus dinaikin spuyernya, terus ya harus di ini lagi lah, bagian karbunya ini harus disesuaikan lah intinya. Giginya cuma 4 doang bro. Jadi ya udah gitu, nggak bisa ngeper lagi. Ini perasaan masih ada napas gitu kan, tapi pas udah dioper udah nggak ada, giginya cuma 4 doang, anjay. Dan cuaca ini mendung, padahal ini hari Minggu ya, biasanya sendirian. Cuman karena saya kesiangan tadi ya udah, jadi saya solo riding aja, nyobain lah gitu. Dan semoga sih kita nyampe sampai tujuan gitu kan, amin. Jangan ada apa-apa lah. Wah sama Ninja kesusul nih, cuma Ninja lagi pelan. Kalau Ninja lagi kebut nih, wah ketinggalan jauh. Dan kan sama Ninja, sama Strike aja sama Beat ketinggalan jauh ini. Tapi mungkin kedepannya nanti saya akan coba bereksperimen lagi sama si motor ini. Tapi kalau untuk saat ini sih udah cukup lah gitu. Oh ya guys, dan ini seher yang saya gunakan merek lokal ya, merek NTP. Jadi akan ya kita uji juga sih gitu kan, sebagus apa sih gitu kan ya NTP itu ya, dengan harga terjangkau gitu ya, semoga awet lah gitu kan. Yang penting kalau motor 2 tak ini kalian pastikan yaitu oli sampingnya
Karena kalau oli sampingnya yang kualitas jelek, ya jadi usia seher motor kamu juga itu akan jadi cepat rusak. Harus cepat-cepat ganti gitu kan. Dan saya ini sekarang yang digunain ini Evalu Pro, ya katanya bagus sih, emang wangi sih, enak gitu. Cuman ada yang bilang itu kayaknya Evalu itu kurang bagus gitu. Nanti saya akan cobain lagi oli lain lah. Coba kalian boleh kasih masukannya di kolom komentar yang ada di bawah ini, ya oli apa gitu yang bagus gitu. Cuman ya harganya yang oke juga. Alternatif ada sih Demitsu gitu kan, udah tahu harganya sekitar 40-an. Mungkin yang ada di bawah dia di bawah 40-50 atau di bawah 40 lah ada gitu, karbo enak, maaf oli sampingnya enak, boleh lah komen-komen aja. Dan share juga boleh kalian anggota A100 gitu kan, yang sama-sama pakai A100, boleh coba berkomentar gitu kan, sharing tentang A100. Mungkin ilmunya bisa berbagi gitu kan, sama-sama pengguna A100 gitu, oke. Dan bisa kalian lihat ini tarikannya berat banget, posisinya gigi 4. Tapi kalau di jalan datar enak, dan bawah kalau jalan turun apalagi lebih enak. Wah, nggak ketahan remnya, oi. Kalau rem depannya ini emang gak enak, makanya ketika di rem belakang ini buset, sekali ditekan langsung ngeset gitu. Emang jadi faktor pertamanya ini emang karena si motornya enteng banget. Jadi emang kalau dikasih rem cakan juga ya bakal ngunci gitu, dikit-dikit ngunci, soalnya emang motornya enteng gitu. Wah, nggak enak di belakang truk nih, bro. Harus kita susul mau nggak mau. $80 udah berat, bro. Udah nggak mau naik lagi. Oke, next project emang fix ini harus dinaikin pilot jet mindednya, harus kita upgrade ya. Tapi memang kalau luar kota sih bawa motor speednya 70-80 sih saya rasa udah cukup sih sebenarnya ya. Kalau buat kenceng juga buat apa gitu kan. Tapi orang-orang kan beda prinsip gitu kan, emang ada yang suka kenceng, ada yang ya asal pelan-pelan aja tapi pasti gitu kan. Beda-beda pendapat sih. Jadi emang kalau untuk kaki-kakinya ini enak, si shock breakernya ini empuk banget. Cuman emang sayang apa sih kalau terlalu empuk ya nggak enak juga gitu kan kalau buat nikung-nikung gitu. Tapi kalau buat ada kayak jalan rusak gitu, ada jalan gak rata, dia nyaman gitu. Ya kalau nanjak ini cuma 40-an, nanjak kecil loh, padahal bukan nanjak banyak, cuman bisa di sekitar angka 40-an. Tapi naik lagi sih sampai 60 lah maksimal. Ya kalau jalan rusak ini enak kan, bisa berdiri nggak pegel. Masalahnya pantat udah pegel ini. Makanya duduknya setengah pantat ini gak enak sih. Aduh, asli ini busanya emang harus dibebenah ini. Mungkin kalau Suzuki Satria sih nggak akan kayak gini ya, pasti bakal lebih enak kalau Satria. Wah, karena dia itu kenapa saya jual lagi, karena si motornya itu udah overboss. Jadi kalau overboss itu dia struknya naik, emang kelebihannya kenceng, tapi kalau untuk dipakai jarak jauh itu durability-nya nggak akan bagus gitu, karena udah naik struk itu pasti akan lebih panas gitu, tenaganya pasti besar, cuman si motor ini akan terasa lebih cepat panas gitu. Udah, terus kalau dipakai jauh kayaknya nggak akan bagus juga gitu kan, bakal cepat rusak. Dan sementara untuk biaya penggantian truk as, terus stang sehernya dirubah gitu kan, wah UE-nya lumayan gitu. Oke guys, jadi kita dapat sudah Purwakarta nih, alhamdulillah. Motor alhamdulillah sehat. Semoga nggak ada apa-apa kamu Jagur. Aduh, si Jagur ini namanya. Ini posisi saya coba lepas tangan, dan ternyata kaki-kakinya bagus, posturnya juga bagus nih, nggak goyang, ada jalan rusak, enak gitu kan kasih. Berarti ini emang ya nyaman lah kaki-kakinya asli. Ternyata kalau mesinnya udah lama dipakai sih enak juga sih, tenaganya ngisi itu. Walaupun pelan gitu ya, tapi naik dia. Dan ternyata emang iya gitu, ternyata emang ini kurang pol setelannya.
Oke guys, jadi ini motor setelah saya update penampilan sekarang, dan alhamdulillah ini kena musibah, spoknya retak. Nanti akan coba saya langsung gantikan warnanya sama warna yang hitam. Jadi ini lampu sennya udah saya benerin pakai lampu sen punyanya Honda Win, dan lampunya sennya nyala semua ya, mantap ini. Nah, dari sisi knalpot saya ganti pakai model yang udang gini. Ini saya beli dari Purbalingga, mereknya apa ini, RMS. Terus ini saya kasih pernak-pernik juga, namanya apa ini ya, kepeng air gitu ya. Mungkin udah cuma segitu doang. Dan ini penampilan motornya. Oke guys, jadi cukup sekian video dari saya. Mungkin kedepannya akan saya update lagi motor ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.